Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 sumber data geospasial. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan apa itu data geospasial. Nah, data geospasial sendiri yaitu data yang divisualisasikan ataupun disajikan menggunakan sistem koordinat dari permukaan bumi. Nah, data-datanya itu bisa berbagai hal, seperti secara sederhana data tentang populasi di suatu wilayah ataupun data iklim dari suatu wilayah. Nah, dengan begitu karena si data geospasial ini disajikan menggunakan sistem koordinat permukaan bumi, maka data-data tersebut bisa menunjukkan letak atau posisi di mana data-data tersebut ataupun target dari data tersebut diperoleh. Nah, berkaitan dengan visualisasi dari data geospasial, saya di sini sudah merangkum 3 sumber yang dapat kita gunakan untuk melihat apakah ada data-data apa yang bisa kita visualisasikan. Nah, di sini ada yang pertama, tentu saja di sini adalah Google Earth Engine. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses alamat website dari Google Earth Engine. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun, jadi langkah pertama yang saya lakukan untuk bagaimana melihat beberapa data geospasial menggunakan Google Earth Engine ini. Di sini saya mungkin akan menuju ke dataset terlebih dahulu. Nah, dataset ini merupakan data geospasial yang dapat kita gunakan, di mana data-data set ini telah diprogram sedemikian rupa menggunakan JavaScript, sehingga nantinya baris-baris program ini bisa kita gunakan di dalam kode editor Google Earth Engine sendiri. Nah, di sini misalnya saya pilih yang ini, kemudian saya sign up terlebih dahulu untuk membuka kode editor dalam Google Earth Engine ini. Nah, jadi ini adalah kode editor dari Google Earth Engine. Nanti di sini kita pastekan kode-kodenya dan lihat apa yang ditunjukkan di dalam map ini. Nah, ini di sini merupakan baris program tadi yang sempat saya singgung sebelumnya, yaitu baris program ini akan menunjukkan data geospasial. Misalnya di sini kok saya copy, kemudian saya pastekan di sini, kemudian saya run. Nah, di sini sudah ada perubahan mengenai visualisasi dari bagian map yang ada di kode editor ini. Nah, jadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, baris-baris program ataupun dataset ataupun data geospasial yang ada di dalam dataset Google Earth Engine ini bisa kita gunakan untuk melihat contoh visualisasi dari data geospasial. Nah, selanjutnya sumber yang dapat kita gunakan adalah USGS Earth Explorer. Nah, di sini saya langsung saja. Nah, teman-teman bisa mengunjungi website ini, di mana saya jelaskan sedikit
Earth Explorer ini merupakan data geospasial yang disediakan oleh lembaga survei geologi dari negara Amerika Serikat. Nah, di sini sepertinya akan disediakan banyak sekali data geospasial dengan berbagai macam tema. Nah, di sini bisa kita lihat mungkin di dalam dataset. Misalnya di sini adalah Landsat. Nah, ini ada burned area. Nah, seperti Google Earth Engine, di sini kita tinggal melakukan action di sini, namun bedanya di sini kita hanya melakukan checklist saja pada salah satu data spasial, dan di dalam kolom map ini sudah ada visualisasi ataupun perubahan visualisasi dari data spasial. Dan data spasial ini juga sepertinya di sini dilihat dari namanya burned area, dia menunjukkan wilayah yang mungkin terbakar atau memiliki iklim yang cukup tinggi, sehingga di sini data Landsatnya ataupun data spasialnya merujuk pada beberapa daerah di Amerika Serikat yang berhubungan dengan burned area. Jadi di sini perbedaannya, di sini kita actionnya lebih dalam website ini lebih user friendly lah, atau ya kalau yang tadi kan Google Earth Engine dia mungkin kita perlu mentor untuk ketika kita menggunakan Google Earth Engine saat pertama kali. Nah, mungkin ini opsi yang kedua ini Earth Explorer, teman-teman tinggal hanya mengunjungi websitenya, kemudian teman-teman bisa mencoba beberapa visualisasi dari data-data geospasial yang bisa digunakan atau yang sudah disediakan oleh website ini. Oke, baik. Selanjutnya, sumber data spasial yang bisa kita gunakan adalah kita bisa akses website yang namanya Soil Grid. Nah, disclaimer, Soil Grid ini sama seperti web-web sebelumnya, yaitu dia menyediakan visualisasi untuk suatu data geospasial. Nah, namun bedanya Soil Grid ini seperti namanya, dia menyediakan informasi data tanah secara global. Karena sifatnya global, maka tentu saja memiliki akurasi yang kasar ataupun secara umum saja dibandingkan dengan data jenis tanah dengan cakupan secara ataupun skala yang lebih kecil seperti nasional atau kota ataupun provinsi. Nah, data dari Soil Grid ini diperoleh dari analisa data-data tanah secara global yang diolah secara statistik. Nah, kemudian informasi yang dapat teman-teman peroleh dari website Soil Grid ini meliputi jenis tanah, kemudian kandungan karbon atau kandungan air, hingga kandungan gipsum atau beberapa zat-zat yang lain yang ada ataupun yang terkandung di dalam tanah suatu wilayah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita sudah ada view-nya Soil Grid dari UI-nya. Menurut saya ini Soil Grid ini dia lebih baik dari web-web sebelumnya. Nah, di sini kita bisa langsung coba saja fitur-fitur yang ada di dalam website Soil Grid ini. Nah, di sini saya melihat ada data geospasial
Sen di sini sepertinya dia data geospasial Sen ini dia menunjukkan wilayah-wilayah yang terdapat pasir. Nah, ini di sini juga sudah ada perubahan visualisasi di mana hampir semua daerah mengandung atau hampir semua tanah mengandung pasir sebagian besar. Kemudian di sini ada nitrogen ataupun kandungan nitrogen yang ada di dalam tanah suatu wilayah atau daerah. Nah, ini soil grid ini sejauh ini dia lebih sederhana dalam kita sebagai user untuk menggunakan websitenya. Nah, mungkin seperti itu 3 sumber data geospasial. Kesimpulannya 3 sumber data geospasial dapat kita gunakan secara gratis dan kita bisa mempelajarinya, kita bisa bermain-main, bereksplor di dalam website-website yang sudah saya review sebelumnya, yaitu yang pertama Google Earth Engine, kemudian Earth Explorer dari United States Amerika Serikat, kemudian yang terakhir adalah Soil Grid. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari saya, review dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.